Alhamdulillahirabbil alamin. Ma sakana fil laili wan nahar wa huwas samiul alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan paling utama, marilah kita mengucapkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam ini, pada malam yang berbahagia ini, dan pada malam yang bertuah ini, kita dapat berkumpul beramai-ramai di Masjid Jami yang kita cintai ini dalam rangka pengajian bersama Muhammadiyah pada malam hari ini yang kita laksanakan. Seiring dengan itu, salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, contoh yang terbaik bagi umat Islam dan sosok pemimpin besar umat Islam yang telah menajamkan agama Islam di permukaan bumi ini dan merupakan rahmat bagi sekalian alam. Yang terhormat Bapak Al-Ustaz Imron Arjani MA yang sengaja kami undang dari Kabupaten Asahan. Yang terhormat Ayahanda Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Tanjung Balai. Yang terhormat Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mari kita mulai pengajian berkala pada malam ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masuklah kita ke acara yang pertama, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Dalam hal ini yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Abdurrahman. Kepada Al-Ustaz, waktu dan tempat kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faman
أنزل فيه القرآن هدى للناس فمن شهد منكم الشر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Masuklah kita ke acara yang kedua, yaitu ke atas sambutan dari Ketua Badan Kemakmuran Masjid Jami oleh Ayahanda Dr. Mudalbe. Pada Ayahanda, waktu dan tempat kami persilahkan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Subhana la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ustaz yang kita undang dari Kota Kisaran, hormat yang sama kepada Ketua PDN Kota Tanjung Balai beserta pengurus, hormat yang sama Ketua PTN sekota Tanjung Balai beserta seluruh ranting Muhammadiyah Sekota Tanjung Balai, dan hormat kami kepada Ibu Aisyah Kota Tanjung Balai beserta seluruh pengurus baik Dinas Sosial dan seluruh potong-potong, dan hormat kami kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari,
seluruh undangan, terutama seluruh ranting-ranting yang hadir melalui sholat Al-Ikhlas, Masjid Al-Azhar, Masjid Al-Jamil, Al-Amanah, dan Masjid Pahang. Mari kita sama-sama memuji Allah dan bersyukur kepada Allah yang masih memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, Islam, kesehatan, dan kesempatan, sehingga kita dapat hadir ke masjid kami ini, yang mana saya sebagai mewakili BKM Masjid Jami mengucapkan banyak terima kasih karena bapak-bapak, ibu-ibu telah memenuhi undangan dan sangat luar biasa antusias pengajian perkara ini. Mudah-mudahan perkembangan Muhammadiyah semakin maju, terutama daerah Kampung Barat. Salam kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia jalan kebaikan, baik dunia maupun akhirat. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudari hadirin yang dirahmati Allah, saya sebagai mewakili atau menyampaikan kata sambutan dari Masjid Jami ini juga ingin memberikan berbagai macam tanggapan masalah yang akan kita hadapi dan nanti akan Ustaz juga menyelesaikan, karena itu yang kita minta. Pertama, saya tadi baru dapat tentang pengumuman dari Pusat Muhammadiyah. Nanti mungkin sampai Ketua PDN, cuma saya ingin menyampaikan kepada jamaah Masjid Jami, pada saudara-saudara Masjid Jami, menurut perhitungan Pusat Muhammadiyah, Ijtima Sya'ban, maksudnya akhir Sya'ban, masuknya Ramadan, itu jatuh pada tanggal 1, itu hari Jumat, jam 13.27 menit 13 detik siang hari. Ingat, Ijtima akhir Sya'ban atau Ijtima awal Ramadan, itu menurut perhitungan dari Muhammadiyah. Makanya tidak mungkin kita bisa melihat bulan di malam Jumat, Kamis malam Jumat. Maka diperhitungkan bila wujud pada malam Sabtu, maka kita berpuasa di hari Sabtu pada tanggal 2. Ini supaya jangan ada nanti masukan-masukan lain kalau bisa. Ini harapan saya. Muhammadiyah ini nanti tidak disampaikan juga boleh. Ini ormas yang sampai dikatakan oleh Presiden Indonesia ini mendapat anugerah karena adanya Muhammadiyah. Atau dalam kata lain, Muhammadiyah ini adalah anugerah buat bangsa Indonesia. Kenapa? Muhammadiyah ini ormas yang memiliki sekolah perguruan tinggi, menghasilkan profesor, doktor yang sangat banyak. Tidak ada ormas satupun yang bisa seperti ini. Dia punya sekolah, universitas, rumah sakit yang luar biasa. Kalau kita kaji dari akal pikiran kita, kalau tidak dengan bantuan Allah, sulit. Karena itu pasti menghasilkan juara yang luar biasa. Bagaimana kalau ada yang begitu banyak tanpa ada riuh di mana-mana tentang Muhammadiyah? Kita sudah syukuri. Sampai dia sudah go internasional. Ini harus disyukuri.
Jadi makanya saya berpikir ya kepada kita semua supaya ini benar tidaknya kita berharap kepada PDM terutama ketua bagaimana kita nanti pergi ke ruang ruang krematorium untuk melihat bulan hilalnya bagaimana, karena di UMSU memiliki alat itu. Jadi maksudnya apa? Saya mengajak kita semua, ini permintaan kalau bisa ke depan. Memang sekolah kita lokal, tapi pikiran kita global, mencapai tingkat nasional atau internasional. Makanya saya harap dengan sejarah ini seperti ini. Tidak ada lokal tapi pikiran nasional atau internasional. Maju ke depan. Saya berjuang untuk itu. Jangan sekolah tinggi-tinggi, ijazah internasional, pikiran lokal. Masih mau kelai-kelai itu orang kampung. Itu betul. Ijazah tinggi, otak lokal. Enggak guna itu. Tak laku lagi zaman sekarang. Karena ini diakui Muhammadiyah ini. Mari ijazah lokal, otak internasional. Tapi bukan namanya itu, Pak. Ini maksudnya. Tapi memajukan Muhammadiyah ini untuk menggiring orang-orang generasi ke bawah supaya go internasional. Maju, Pak. Bukan berseteru. Itu orang bodoh. Tak boleh itu. Setan bangga. Muhammadiyah ini diakui. Sampai saya katakan, pemerintah mengatakan Muhammadiyah ini adalah anugerah bangsa Indonesia. Kalau tak ada Muhammadiyah ini, tapi jangan kata kau mudah-mudahan dulu pada Allah saya katakan ini. Alhamdulillah dulu apa itu ya. Gawat Indonesia. Duitnya jangan tanya, tapi tidak pernah riuh. Gara-gara duit 1.000, 2.000, 2.000, malu. Pimpinannya sederhana sekali. Oh iya, kenapa dan otak itu? Tak ada berkali-kali. Berapa banyak duit yang mereka lola? Triliun. Sampai ada yang iseng-iseng kadang-kadang lantamnya orang Muhammadiyah. Jangan kasih pemerintah hutang kepada Muhammadiyah. Nampak lah udah. Nampak lah udah. Ada bila banyak, nampak sombong. Kenapa itu? Tapi ada bicara, jangan kasih Muhammadiyah berhutang. Ya, negara berhutang sama Muhammadiyah. Makanya, mari. Tapi kalau hari raya tak saya bahas ya. Hari raya nanti masing-masing pula. Tapi tidak puasa. Mari bapak-bapak, ibu-ibu, ya, ijtima Sya'ban, akhir Sya'ban. Ijtima awal Ramadan jatuh pada hari Jumat jam 13.27 menit 13. Saya tambah ya Bapak Ibu. Bulan ini mengelilingi bumi 29,5 hari. Setiap bulan dari mulai bulan Muharram sampai nanti habis, dia itu setiap bulan 29,5 hari. Setengah hari itu yang bermasalah. Munculnya di mana? Kadang-kadang di siang hari, kadang-kadang di pagi hari, kadang-kadang di sore hari, kadang-kadang habis jam 12 malam dia muncul lagi jam tahun lalu setengah 1. Jadi persoalan setengah hari itu tidak masalah. Setengah hari itu adalah 12 jam 44 menit 3 detik. Makanya kita berwal sama wajib waktu bila nahar la ayat bila ketika la ayat itu dari Allah tanda-tanda kebesaran kami bagi orang yang menggunakan akal. Kalau mau tak mau itu ada selera masing-masing. Ya kalau bapak ibu, mari sama-sama kita dengarkan nanti pendapat para ustaz. Jadi sama-sama ustaz ini ya mudah-mudahan dapat pemikiran yang cerah. Ya, selama ketua PDM dan Bapak Ustaz ini Pak
Kami sama-sama keluarga Kemenak. Cuma Pak saya kebetulan lagi musim Pak. Bapak teruskanlah Muhammadiyah. Tinggal Bapak orang Muhammadiyah di sini sudah habis. Udah habis kikis semua. Ya, saya orang terakhir. Tak ada lagi. Ya, habis ini Bapak ilah tinggal orang Muhammadiyah. Bapak yang tinggal sekeliling Kemenak. Mereka. Udah habis sembuh udah habis. Jadi mudah-mudahan ya pada Bapak Ketua PDN dan Ustaz, mari kita kembangkan kembali ini Muhammadiyah ini maju ke depan, jangan mundur ke belakang. Ya, bila ada kesalahan dalam penyampaian ini, saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ayahanda Datuk Darudin yang telah menyampaikan sambutannya. Masih lagi kita acara yang ketiga, yaitu kata sambutan dari Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Tanjung Balai. Dalam hal ini yang akan disampaikan oleh Ayahanda Firdaus Nasution SPDI kepada Ayahanda. Waktu dan tempat kami persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Washabihi wa mawala. Sallallahu alaihi wa sallam. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati Bapak. Kalau saya lebih senang menyebutnya abang dengan abang Anda. Sama-sama kita hormati Bapak atau Abang Anda Imran Aryadin MA. Alhamdulillah sekarang Bapak ini lagi melanjutkan pendidikan untuk doktor, jadi kandidat doktor. Begitu Pak ya. Jadi kita doakan mudah-mudahan dipermudah Allah dan sesegera mungkin mendapat gelar doktor. Jadi menambah keilmuan tidak hanya kepada Bapak yang nanti, juga bisa nanti dibagi-bagi kepada kita. Kemudian yang sama-sama kita hormati juga guru kita Bapak Al-Ustaz Bapak Ansori yang hadir juga bersama kita sekarang di sini. Kemudian yang saya hormati Bapak-bapak, saudara-saudara unsur pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Tanjung Balai yang berhadir. Kemudian pimpinan cabang, pimpinan ranting Aisyah, kemudian seluruh ortom, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jemaah keluarga besar Muhammadiyah. Pertama sekali kita tetap bersyukur dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang melimpahkan berbagai macam nikmat kepada kita. Dia yang menciptakan, memberi kita rezeki, menghidupkan dan mematikan. Serta Dia juga yang tidak boleh kita lupa, satu-satunya Tuhan yang berhak dan yang benar untuk kita ibadahi, kita sembah. Bahkan dengan itulah, tujuan itulah Allah menciptakan kita, agar kita mengesahkan. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk kita taati, kita ikuti perkataannya, perintahnya kita laksanakan, larangannya kita tinggalkan. Sehingga tidak ada di dunia ini manusia yang perkataannya mesti kita ikuti perintahnya dan larangannya mesti kita tinggalkan, kecuali perkataan Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian saya hormati, alhamdulillah kembali pada malam hari ini kita sangat berbahagia sekali. Perlu kami sampaikan juga kepada Bapak Al-Ustaz Bapak Imran Aryadin, kalau tidak salah ini ini pertemuan yang kelima, ini sudah 5 kali kita nih Pak ya, semenjak diadakan pengajian berkala ini Pak Ustaz. Udah yang kelima ya, per sebulan sekali. Mungkin ini yang terakhir untuk sementara, karena di bulan Ramadan nanti kita libur sementara, Syawal nanti kita lanjutkan. Alhamdulillah kalau dari sisi kuantitasnya semangatnya tetap.
ramai terus. Tapi kita juga membutuhkan kualitasnya. Artinya bahwa kegiatan ini di samping untuk saling bersilaturahim, untuk saling lebih mengenal, karena dengan kenal kita akan sayang, sekaligus untuk menambah wawasan keilmuan, khususnya berkaitan dengan gerakan-gerakan dakwah Muhammadiyah. Termasuk diantaranya salah satu tadi, mengingatkan kembali tadi sudah disinggung Bapak Datuk Muda Halbai. InsyaAllah memang tidak ada perubahan berdasarkan, nanti bisa lebih diperjelas lagi sama Bapak Ustaz. Pimpinan pusat Muhammadiyah melalui metode hisab bahwa satu Syawal itu satu Ramadan itu sudah ditetapkan jatuh pada hari Sabtu. Berarti malam Sabtu kegiatan tarawih sudah bisa dilaksanakan malam Sabtu. Walaupun tidak bisa dipungkiri sebenarnya di kalangan Muhammadiyah sendiri pun ada perbedaan ya, dalam memahami ini. Tapi Muhammadiyah tetap menggunakan perhitungan hisab, dan itu memang tidak terlarang Bapak Ibu ya, hisab. Bahkan ada seorang ulama dari Mesir namanya Ahmad Muhammad Syakir, ini pentahqiq hadis, tapi tidak pernah dikemukakan ini oleh para ulama, tidak pernah dikemukakan, karena memang seolah-olah itu memang sepertinya mengangkat Muhammadiyah yang menggunakan metode ini, walaupun ulama ini di Mesir sudah meninggal. Ahmad Muhammad Syakir sampai dia mengarang sebuah kitab namanya Awailus Syuhuril Arabiyah hal yajuzu isbatuha bil hisabil falaki. Penetapan bulan-bulan Arab atau bulan-bulan Qamariyah, bulan Hijriyah dengan menggunakan hisabul falaki, hisab. Beliau malah mengatakan ketika ilmu itu sudah ditemukan maka wajib dan menggunakan. Sebenarnya, tapi di Indonesia kemungkinan tahun ini kemungkinan ya, Persis sudah menetapkan menurut perhitungan hisabnya itu memang hari Sabtu, itu Persis. Tapi mereka mengatakan kalau dalam imkan ru'yahnya bisa dilihat maka hari Sabtu, kalau tak mungkin maka itu jadi pada hari itu Persis. Kemudian kalau Nahdlatul Ulama belum menetapkan, mereka menunggu ru'yah, kemudian juga isbat. Dan apa alasan di Indonesia tahun ini terjadi perbedaan? Karena ada namanya kesepakatan MABIMS ya. Negara-negara yang berada di sekitaran Asia Tenggara termasuk Malaysia, Singapura, Indonesia dan beberapa negara lain sebelumnya menetapkan derajat bulan itu bisa dilihat dan diakui telah muncul wujud. Itu dulu tahun lalu sama tahun sebelumnya itu hanya sebatas 2 derajat. Nah, itulah yang menjadi perbedaan. Tapi sekarang disepakati, kebetulan mereka menyepakati semenjak tahun ini menjadi 3 derajat. Nah, ini kemungkinan mungkin terjadi perbedaan. Jadi Muhammadiyah kenapa menetapkan tanggal 1 Ramadan itu di hari Sabtu, hari Sabtu. Karena setelah tadi sampaikan Bapak Dirjen Halbai di Ijtima, maka posisi bulan itu dia sudah wujud karena berada sudah 2 derajat lebih. Jadi dengan prinsip wujudul hilal di pimpinan di Muhammadiyah, wujudul hilal adanya bulan itu sampai sudah dihitung ada karena sudah 2 derajat lebih. Tapi karena negara-negara yang masuk ke kumpulan MABIMS ini, mereka menetapkan 3 derajat. Jadi kalau dipakai itu 3 derajat otomatis, maka terjadi perbedaan. Allahu a'lam, tapi tetap kita menunggu dari versi pemerintah hari Jumat sidang isbat. Tapi Muhammadiyah sudah menjadi keputusan tanggal 1 Ramadan jatuh itu pada hari Sabtu. Berarti seminggu lagi, minggu depan. Di malam Sabtu kegiatan-kegiatan Ramadan seperti tarawih sudah bisa dilaksanakan. Nah, pada kesempatan hari ini mudah-mudahan kegiatan pengajian berkala kita ini
malam bermuhammadiyah. Saya sering menyebutnya malam bermuhammadiyah supaya kita jangan menjadi alergi menyebut Muhammadiyah. Kadang-kadang kita khawatir, ya, takut menyebutkan kita Muhammadiyah. Dari sisi makna bagus sekali, ya. Muhammadiyah pengikut Muhammad. Jangan jadi kita Iblisiyah, pengikut iblis. Ya, Muhammadiyah. Kadang-kadang orang takut mengatakan dia Muhammadiyah, menyekolahkan anaknya di Muhammadiyah, takut sekali. Masih ada rasa-rasa seperti itu. Dia merasa lebih tenang menyekolahkan anaknya di sekolah Nasrani, di sekolah Nasrani. Tapi kalau sekolah Muhammadiyah, Muhammadiyah. Sampai ada orang di Binjai, ini mengingatkan juga, di Binjai dia bilang sama anak perempuannya, anak perempuannya mau merantau, dia bilang, kamu kalau cari jodoh, cari yang satu akidah dengan. Itu kan bagus ya Pak, cari yang seakidah dengan. Tapi kalau pun tak dapat yang seakidah, orang Muhammadiyah menjadi itu. Cari yang satu akidah. Tapi kalau tak dapat yang seakidah, orang Muhammadiyah menjadi bahaya. Memahaminya salah, jadi bahaya. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, yang penting kita tetap berada di jalan-jalan yang diridhai Allah, tetap beramal bersumber dari Al-Quran dan hadis. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pada malam hari ini bisa memberikan nilai-nilai kebaikan, menambah ilmu pengetahuan kepada kita, sekaligus memperkuat silaturahim. Jadi demikian saja pengantar dari kami pimpinan daerah. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa ba'd. وقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. Al-Quran surat Al-A'raf surat yang ke-7 ayat yang ke-25 yang artinya tertulis tafsir Ibnu Katsir. Allah berfirman, di bumi itu kamu hidup, di bumi itu kamu mati, dan dari bumi itu pula kamu akan tukhrajun, kamu akan dibangkitkan. Prosesnya 3, insyaallah mudah-mudahan. Baik, berikutnya mari tuan-tuan guru kami senantiasa kami hormati, para santri yang hadir, kemudian Abang dan Ansari SPDMM, ini motivator ketika bilang kader di Baitul Arqam. Beliau itu motivator ya. Insyaallah mudah-mudahan saya lihat sehat selalu karena orangnya ahli terapi. Beliau itu ahli terapi, insyaallah. Kemudian Bapak Firdaus, Adinda Firdaus yang dulu sering ketika saya tugas iman sebagai kati umat, kalau saya kan wakil ketua Suprayo, maka kalau rapat saya mimpin rapat, seolah saya ketemu ternyata orang Muhammadiyah. Jadi kalau rapat adalah kawan saya, minimal menang sedikit lah gitu. Yang lain banyak Al-Asliya dan NU ya. Jadi saya merasa bangga ketika rapat ada kawan saya orang Muhammadiyah, bangga. Kemudian Abang Maskur, ini luar biasa itu. Ketika pergerakan Harakah saya masih di MM dan Muslim Muhammadiyah, beliau paling garang dan paling galak gitu. Dan ternyata suatu hari ketemu luar biasa. Kemudian Bapak Ibu yang hadir, Pak Anwar ya soalnya, yang senantiasa hadir ke kantor. Kemudian Pak Irwan di mana Bapak Irwan? Pak Irwan sudah ke kantor berulang kali. Insyaallah mudah-mudahan Allah berkahi Ibu, Bunda Aisyah, kemudian Adinda Nasihat Malaysia, pimpinan baik dia cabang
Muhammadiyah ini banyak hadir bisa lihat di WhatsApp luar biasa ya. Kemudian PDM tadi beserta jajarannya, kemudian pimpinan ranting hari ini. Kalau saya masih pesan ketika Muktamar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Denpasar Bali tahun 2001, saya masih ingat perkataan Bang Din Samsudin yang hari ini beliau sebagai pemimpin ranting sebuah kota Jakarta kecamatan kecil. Dia katakan bahwasannya Muhammadiyah itu ada di ranting, bukan di cabang, daerah atau wilayah. Jadi Muhammadiyah itu ada di ranting. Maka kemudian Pak Din Samsudin walaupun dia pernah beliau itu menjabat pimpinan pusat Muhammadiyah, tetapi hari ini masih menjabat sebagai ketua pimpinan ranting. Pertanyaannya, Pak kalau ketua PDM mau nggak jadi pimpinan ranting? Siap. Masya Allah, luar biasa. Ibu gitu kalau pimpinan cabang nanti di cabang atau di daerah Aisyah, terus tiba-tiba agak ke pinggir sana itu. Di sana di pimpinan ranting Aisyah, ibu siap tidak? Siap. Orang seorang profesor doktor Din Samsudin saja mau OMA ya, insya Allah. Di Muhammadiyah itu nggak ada kasta, nggak ada. Muhammadiyah itu adalah sinergis, harokahnya kuat, gerakannya amal-amalnya luar biasa, insya Allah. Nah, baik, yang pertama mari kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah. Mudah-mudahan pada malam hari ini insya Allah kita senantiasa mendapatkan keberkahan ya, kemudahan dalam hidup dan kehidupan, terutama dalam persoalan ma'is dalam kehidupan kita. Dan sehingga kira-kira kita kalau mau hidup untuk apa gitu, mau ngapain dan untuk siapa gitu ya, dan sampai di mana hari ini kita telah berbuat untuk Islam. Pertanyaan ada di amal usaha Muhammadiyah. Dan selanjutnya mari kita memperbanyak salat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepada Rasul, insyaallah kita sebagai umatnya, faman raqiba an sunnati falaysa minni. Jangan kita sekali-kali benci kepada sunnah Rasul. Kalau kata Rasul, faman raqiba sunnati, siapa yang benci kepada sunnahku adalah falaysa minni, dia bukan kelompok atau golongan itu. Setuju kawan? Setuju, masya Allah. Nah baik, ini sekedar mengingatkan. Waqala fi kitabil hadis dari Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Di sana disebutkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, na'am du'atun ila abwabil jahannam, man ajabahum qadafuhu fiha. Kata Rasul, qultu ya Rasulullah, katakan kepada kami ya Rasul, sibhum lana. Kata Rasul, sibhum lana, katakan kepada kami, sibhum lana, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Kata Rasul. Ini kondisi sekarang yang saya sampaikan. Jadi kita nanti berdakwah itu lihat situasi. Kalau istilah kita 5 tahun yang lalu namanya dakwah kultural, ya, dakwah kultural. Iya, na'am, akan muncul para penyeru kepada pintu-pintu neraka jahanam. Barang siapa mengikuti seruan mereka, niscaya akan mereka campakkan ke dalam neraka jahanam. Qultu ya Rasulullah, katakan kepada kami, bagaimana ciri-cirinya, sifatnya? Kata Rasul, terangkan kepada kami sifat mereka atau ciri mereka. Mungkin Rasul menjawab, hum min jildatina, kalau mereka itu nanti berasal dari kulit yang sama dengan kita. Ini Pak, dari kulit yang sama dengan kita. Wa yatakallamu nabi al-sinatina, kemudian bicaranya, bahasanya sama dengan kita. Ini kayaknya ada enggak ya? Jadi artinya Pak, setiap masa itu perjalanan bangsa ada pengkhianat. Nah itu dia, ada pengkhianat. Jadi hari ini ya kita lihat 350 tahun yang lalu kenapa bisa dijajah gitu lama? Karena banyak orang munafik dan pengkhianat.
dijajah. Hari ini lebih banyak pengkhianatnya. Nah, oleh karena itu perjalanan Muhammadiyah nggak mulus, gitu ya. Perjalanan Muhammadiyah nggak mulus ya. Pasti ada orang-orang yang di dalamnya itu. Kenapa? Kadang berselisih pendapat itu biasa. Saya pernah ketemu dengan Profesor Dr. Yunus Ilyas ketika Silatnas IKA di Ikatan Indonesia di Sumatera Barat di rumah Gubernur Iwan Praitno ketika itu. Beliau pun tidak tahu, saya salami, Buya, izin saya dari Asahat. Masya Allah, jauh kali antum sampai sini katanya. Apa kira-kira yang bisa saya bawa, Buya? Jaga-jagalah Muhammadiyah. Kamu masih muda, kata Profesor Dr. Yunus Ilyas sebelum dia wafat. Itu di tahun 2015. Nah, maka kemudian saya menginjakkan kaki di tahun 2000 ya, tahun 99. Maka tahun 2012 ikut Baitul Aqom yang pertama di Asahan. Dan saya tertarik dengan Muhammadiyah. Kenapa? Label Muhammadiyahnya. Nah, kemudian tadi saya berpikir dari mulai rumah sampai perjalanan begitu macet. Malam minggu saya berikan. Saya menyampaikan dalam hati bahwasannya, ya Allah, Islam itu istimewa, nabinya pun istimewa, kitabnya juga istimewa. Maka kenapa wahai Allah, ketika ada orang yang memulai Islam tidak merasa dirinya istimewa? Nah, gitu. Kadang-kadang justru dalam Islamnya dia merasa terhina dan dihinakan. Tapi maka kemudian, kalaulah Islam itu istimewa, kalaulah kitabnya itu Islam itu istimewa, kalau agama Islam itu istimewa, kenapa kita tidak menjadi orang yang istimewa? Nah, itu dia pertanyaannya. Jadi Bapak Ibu orang tua kami, kita berharap bahwa ini saya bawa kitab banyak, saya bawa. Maksud saya tadi siang bisa sudah mulai, tapi karena ini sudah setengah 10, Bapak Ibu nggak mungkin lah saya bawa begitu banyak materi, jadi cukuplah sedikit saja, kalaupun sedikit sebagai tanda penarifikasi kita berulang. Maka kita berharap ini menjadi kekuatan ruhnya Muhammadiyah, gitu ya, kekuatan ruhnya Muhammadiyah. Apa itu? Ngaji. Maka disebut tadi oleh Pak BDM, ngaji itu merupakan ruhnya Muhammadiyah. Jadi kalau nggak ngaji, ya nggak ada Muhammadiyah. Nah, itu dia. Jadi ngaji. Persoalan nanti muncul berbagai macam kitab, kemudian nggak nalar kita, nggak nyambung akal kita, berikanlah ruang ikhtilaf, berikanlah ruang perbedaan pendapat bagi siapa saja, karena di dalam Muhammadiyah sendiri masih ada perbedaan pendapat. Nah, itu dia. Tetapi itu tidak muncul ke permukaan. Kenapa? Hatinya orang Muhammadiyah itu adalah kondisi yang indah dan suci. Mereka mau menerima dengan lapang dada apa saja yang kira-kira demi kepentingan orang banyak, maka dia simpan. Nah, gitulah. Nah, baik, Bapak dan Saudara yang dirahmati Allah SWT, saya cuma awali dengan sebuah adab. Sebuah adab itu perlu bagi kita, karena semulia-mulia dalam sebuah taklim itu adalah yang sesungguhnya mulia dan terakhir itu adalah yang mendengarkan. Rasul memberikan predikat derajat yang tinggi bagi pendengar, gitu ya. Maka sebaik-baiknya dalam sebuah taklim itulah yang mendengarkan. Jarang Bapak Ibu sekalian orang yang bisa mendengarkan. Kalau ibarat kita bilang, ini telangnya kasih buah nih kan, lebih banyak kita mendengar, itu suatu anugerah. Jadi kalau kita berbicara, maka sedikitlah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam sebuah kitab yang disebut kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran. Di sana disebutkan, sesungguhnya yang disebut orang alim itu adalah orang yang beramal dengan ilmunya, ya, orang yang beramal dengan ilmunya dan ilmunya sesuai dengan amalnya. Itu yang pertama. Ini paling tidak kita udah mulai pikir lah, gitu ya, sampai di mana, gitu ya. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud dengan kitab yang sama, ilmu itu bukanlah banyak perkataan, namun ilmu adalah
banyaknya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Komplit tuh ya. Pas komplit ya? Komplit. Jadi semakin banyak ilmu, semakin rasa takut sama Allah makin tinggi. Maka kemudian ketika kita melihat bahwasannya ada satu adab, ini kita artinya supaya senang gitu ya, senang dalam artian setiap ilmu apapun dia sepanjang manfaatnya banyak kita terima. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis riwayat Muslim dari Zaid bin Arqam. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Gimana? Wa min qalbin la yakhsha. Wa min nafsin la tasba'. Wa min da'watin la tustajabu laha. Wahai Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada ilmu yang tidak bermanfaat. Itu ciri-ciri orang mulia itu harus yang bermanfaat. Kalau duduknya bermanfaat, ketika berjalan bermanfaat, ketika bicaranya bermanfaat akan ilmu. Dari hati yang tidak khusyuk, la yakhsha, tidak khusyuk. Dari nafsu yang tidak pernah kenyang akan puas akan ilmu. Nafsil la tasba', nafsu yang tidak pernah merasa puas, gitu ya. Nafsu yang tidak pernah merasa puas. Kemudian yang terakhir doa kita adalah wa min da'watin la yustajabu laha. Mungkin ada doa kita yang tidak dikabulkan, maka berharap penuhlah kita kepada Allah hari ini. Mudah-mudahan insyaallah kita senantiasa terhindar dari yang ini ya. Oke, baik. Bapak dan saudara tua kami, pimpinan daerah dan pimpinan cabang dan ranting yang hadir bergabung pada malam hari ini, adapun yang ingin disampaikan tentang persoalan ya, yang sedang kita hadapi hari sebagai umat, maka ada 3 peringatan Allah kepada manusia, khususnya kita sebagai kader Muhammadiyah. Karena kalau misalnya masalah ibadah kita tuntas, masalah muamalah tuntas. Sekarang yang sedang digoyang itu bagaimana harokah pergerakan Muhammadiyah itu terhenti. Sekarang ada upaya gitu. Kalau saat ini saya boleh menyampaikan, bukan tapi meranahnya politik tidak. Sesungguhnya, kita disampaikan Pak Datuk Muda, walaupun sejauh saya dan ini beliau sudah pensiun ya, insyaallah mudah-mudahan tetap Kementerian Agama Pak Datuk ya. Sesungguhnya Indonesia ini akan hancur dan terjadi sebuah kehancuran, tetapi tidak akan pernah bisa. Kenapa? Nasihat dan Muhammadiyah. Sebenarnya Indonesia ini bisa dikisahkan seluruhnya dalam waktu yang singkat, tapi tidak bisa. Kenapa? Ada Muhammadiyah. Muhammadiyah punya apa? Rumah sakit, pendidikan, segala macam lengkap sampai ke pelosok. Tak bisa. Jadi kekuatan kita sudah kuat. Sekarang pertanyaannya, kalau ingin mengubah Indonesia gampang, bubarkan Muhammadiyah, bubar Indonesia. Gitu. Makanya saya mengajak kemari dalam tausiah ini sama adalah bersatulah kita, hilangkan unek-unek dalam hati. Kalau ada ketersinggungan pribadi, hilangkan dulu sementara. Kalau ada kemudian gak cocok sama pimpinan, hilangkan sementara. Kalau misalnya gak cocok sama masyarakat, hilangkan sementara. Kita menyatu. Bagaimana konsepnya dibangun dalam konteks manhaj Muhammadiyah yang bukunya dikarang oleh Haidar Nasir. Bisa disebutkan bahwasanya Muhammadiyah itu sudah punya background yang kuat, latar belakang yang kuat, kemudian kedudukan yang kuat, jaringan yang kuat, pendidikan yang kuat, pemikiran yang intelektual yang kuat. Tidak ada satu kader Muhammadiyah yang tidak punya pendidikan. Seluruhnya pendidikan sudah kuat, lengkap. Apalagi tinggal menggerakkan. Bagaimana gerakan Muhammadiyah sesungguhnya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Nah ini dia. Maka ingat al-araf ini semua saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna
lanakunanna minal khasirin. Adam dan Hawa berkata kepada Allah dan berdoa kepada Allah, wahai Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Jelas? Coba sampai sini ya? Jelas. Lantas kemudian dilanjutkan, kenapa ini terjadi pengakuan diri sebagai hamba yang dhaif dan merasa zalim kalau tadi ampuni Allah, dan merasa terbuang seperti daun yang kering al-maris, terhempas ke sana kemari, tidak tahu arah kemana pun yang dituju, tidak tahu kemana jatuhnya, ya, daun kering. Diberi rahmat oleh Allah agar punya kesinambungan antara kehidupan dengan yang kemudian akan dia capai dan akan nanti yang akan dia selesaikan di kemudian hari. Nah, itu dia. Maka Allah mengingatkan kepada kita yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Qala bitu ba'dukum li ba'din atu. Yang pertama, bahwasannya Allah telah mengatakan kepada manusia, turunlah kamu sekalian. Kenapa wahai Allah? Karena ba'dukum li ba'din atuun, bahwasannya nanti kamu temukan di bumi sana sebagian kamu akan menjadi musuh terhadap sebagian yang lain. Dakwah dia semakin kuat. Jadi gak akan pernah langgeng, Muhammadiyah gak akan langgeng. Bahwasannya benar, ba'dukum li ba'din atu, kita akan mendapatkan musuh bukan saja dari dalam, tapi dari luar. Kalau luar kita bisa menantangnya atau menahannya, tetapi kalau dari dalam kita tak akan bisa. Siapa sebenarnya yang tidak suka dengan kita? Di hadapan kita baik, di luar kita ceritakan semua. Maka Rasul ingatkan kepada kita, kalau seandainya engkau menceritakan aib saudaramu bersama dua orang, yakinlah ketika engkau pergi, aibmu yang akan diceritakan oleh orang lain, orang yang menceritakan tadi dengan kita. Jadi itu berlanjutan terus. Kalau dalam konsep kebanikan, aneh Bapak Ibu sekalian, karena kebetulan saya kepala keluar di Tanjung Balai Utara, Kecamatan TBU, kepala keluar. Jadi saya guru 20 tahun, KTU 3 tahun, kepala keluar 2 tahun setengah sekarang hari ini sebagai kepala keluar. Makanya Pak Nuar dan Pak Irwan sebagai kantor meminta waktu, karena saya cuma Sabtu harus ke Medan Bapak Ibu sekalian, ya, ke Medan, jadi agak waktunya disempit-sempitkan untuk kemudian dicukupkan agar bisa hadir dan jumpa Adinda Firdaus yang berbahagia di Indonesia. Amin. Nah, ya. Nah ini dia. Jadi ada disebutkan ketegasan Allah, qala bitu ba'dukum li ba'din atu. Nanti kau akan jumpai sesungguhnya ketika engkau turun ke bumi, manusia itu saling bermusuhan antara satu sama yang lain. Jadi dakwah Muhammadiyah nggak selesai kalau seandainya orang-orang yang ada di Muhammadiyah tidak menyatukan konsep dalam persoalan kunna libasul lakum wa antum libasul lakum. Ini ya, Muhammadiyah itu pakaian kita. Jangan coba-coba kamu buka di sana, akan terbuka semuanya. Jadi kalau istilah hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, mereka itu pakaian, Muhammadiyah itu pakaianmu, dan kamu juga pakai Muhammadiyah. Kau bilang, apabila engkau buka Muhammadiyah itu, maka terang benderang lagi. Nah itu apa? Saya kan seperti itu Bapak Ibu ya, sekalian memahami. Kalau dalam pengantin, suami istri jangan menceritakan aib istrinya kepada orang lain, dan suami tak boleh menceritakan aib istrinya kepada orang lain. Dua-dua dijaga. Apabila dibukanya aib istrinya, terbuka aib suaminya. Apabila dibuka aib suaminya, terbuka aib istrinya. Dua-dua nggak bisa, terdaga. Nah inilah konteksnya. Muhammadiyah itu pakaian kita, jangan sekali-kali dibuka aibnya, nggak boleh. Kepada siapa saja pun nggak boleh. Cukuplah tahan. Kalau kata orang Tanjung Balai, biarlah pecah di perut asal jangan pecah di mulut. Nah itu organisasi kita, biarlah.
sampai pecah di mulut, biarlah pecah di perut juga mati. Nah gitulah tentang cerita Muhammadiyah itu yang pertama. Jadi saling bermusuhan kata Allah, benar ya, tugas dakwah kita berat untuk menyatukan umat sampai di ujung jalan pun kita tak akan pernah ketemu. Apalagi kalau persoalan aku sudah menyatukan tak bisa, karena beragam pendapat dari berbagai macam aliran-aliran akan muncullah hal-hal yang baru dalam persoalan-persoalan masyarakat. Maka benar, jadi tugas Muhammadiyah itu sebagai kader kita adalah menyampaikan sesuatu yang benar. Kalau yang pahit, kalau istilah orang Minang, kalau makannya terasa enak, sampaikan ke yang lain, ya. Tapi kalau tak enak, lapor ke bagian dapur umum. Jangan yang tak enak ceritakan sama orang. Makanya kalau mau itu bangun masjid cukup sendiri saja, tak perlu bantuan orang terbangun. Buat sekolah nggak usah bantuan orang yang terbangun. Buat madrasah terbangun. Buat amal usaha yatim terbangun. Semuanya. Kenapa? Hatinya menyatu. Itu dia. Kemudian dikatakan oleh Allah, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Dan kamu punya tempat kediaman dan kesenangan untuk mencari kehidupan di muka bumi sampai waktu yang ditentukan. Mempunyai tempat kediaman. Apa itu bumi? Jadi kalau kita lari, nggak bisa diceramai ke sana, nggak bisa mau diajar ke sana, kita menghindar. Padahal justru disitulah letak dakwah kita. Allah uji kita untuk kemudian sabar tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba falan taqilu wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladziina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin shay'an wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Masyaallah, luar biasa. Saya kalau membaca ini agak sedih rasanya, karena sekarang banyak orang yang tak sabar, ibadah tak sabar, beramal tak sabar. Di mana beramal tak sabar? Bapak tahu beramal tak sabar? Mau ngaji selfie dulu, sedang ikut pengajian tak sabar, supaya orang tahu di luar. Tapi ditanya apa isinya tak tahu, yang penting selfie tersebar. Tak sabar. Beramal dengan anak yatim, foto sana foto sini, sedang menyatu dengan yatim, tak sabar. Gitu. Yang sedihnya Ustaz masih khutbah, mau khutbah Jumat Ustaz di masjid ini, tak sabar. Kan jelas kan? Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah beserta orang yang rukuk. Jadi Bapak, Ibu, sholat berjamaah itu kalau di sini lihat hukumnya wajib. Nah, ada lagi alasan. Jadi kalimatnya wa aqimus sholata wa atuz zakat. Wow, itu menandakan Allah bersumpah. Sholatlah kamu, zakatlah, dan kemudian rukuklah. Kalau tak rukuk kau berarti hilang rasa jamaah, hilang rasa ibadah, hilang rasa persatuan, tak ada komparasati. Hatinya masing-masing berbeda. Tak mau membesarkan Muhammadiyah, masing-masing cari jalan sendiri, pendapatnya dipakai sendiri, gak mau terima pendapat orang lain, semua pendapatnya harus dipakai. Kalau tidak diterima pendapatnya, dia menyendiri, langsung tak ikut ngaji pengajian Muhammadiyah. Itu kadang-kadang kita dulu baik dan enggak gitu. Kayaknya banyak di kita mau pendapatnya dipakai, tidak orang lain tidak dipakainya. Bisa dia tak mengaji. Tidak. Warka'u ma'ar raki'in.
atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Kau suruh orang lain berbuat kebaikan tapi kau melupakan dirimu sendiri. Padahal wa antum tadluna al-kitaba, kau baca buku itu, kau baca Quran itu, kau bacakan, kau laksanakan sholat, kau bayar zakat, tapi enggak berarti maknanya. Dalam persoalan sholat adalah menundukkan hati benar. Kenapa dikisah ruku disuruh untuk sujud? Dalam rangka untuk menundukkan hati agar ketika ada celaan, ada hujatan, ada makian, ada perperangan, kita tundukkan hati kita kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Jelas konsepnya. Maka saya tanya di awal, Islam itu istimewa, nabinya istimewa, Qurannya istimewa. Bayangkan kitab mana yang bisa dihafal oleh manusia kecuali Al-Quran? Tidak ada. 30 juz bisa dihafal oleh seorang anak kecil yang usia 5 tahun. Imam Syafi'i, bayangkan, Hanafi rata-rata 7 dan 5 tahun mereka sudah hafal Al-Quran. 30 juz, mudah, istimewa. Dan orang yang menghafal Quran itu bagi yang punya orang tua dibuatkan sebuah malaikat di arah sana, jelas. Tapi kadang-kadang kok kita yang gak istimewa dengan Islam, masih gelut aja tiap hari, gelut, gaduh, masih gaduh aja kita tiap hari. Yang inilah, yang itulah, ayo gaduh kita tiap hari. Jadi itu yang utama, jangan sampai tempat kediaman ini kita porak-porandakan hanya sebuah tempat. Maka kemudian lanjutkan, itu berat, kata Allah, berat. Sholat, zakat, ruku berjamaah itu berat kali Bapak Ibu, berat kali. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, kecuali bagi manusia yang khusus. Siapa yang khusus itu? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusus itu adalah bahwasanya ketika dia bermuhammadiyah karena Allah, ngaji di Muhammadiyah karena Allah, ngikut aturan Muhammadiyah karena Allah, apalagi yang tidak karena Allah. Makanya tadi kalau cari istri harus yang seakidah, kalau tidak dapat yang Muhammadiyah, luar biasa dia promosinya, luar biasa. Tapi begitu lama saya di 2 tahun setengah jadi kepala gua di sana, belum ada yang datang orang Muhammadiyah di sana menikah. Saya tidak tahu apa SDG nggak ada orang Muhammadiyah, saya tidak tahu. Tak ada mana rasanya yang datang. Saya tanya, apa nak? Kira-kira memang satu pertanyaan saya, kalau lagi-lagi kamu sholat subuh di mana? Pakai kunut, pakai pak? Oh udah. Kalau kamu dengan biasa, kamu sering dengar berjamaah? Jarang. Kalau yang jarang sering kamu dengarkan? Sering. Apa yang pertama dibaca Fatihah? Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau jawab Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wah, berarti dulur kita, saudara kita. Jelas kan? Warnanya kan jelas kan? Nah itu. Jadi nggak ada kegaduhan. Maka yang berikutnya, kesenangan tempat mencari dunia di muka bumi sampai waktu yang telah ditentukan, kan jelas. Sampai ditentukan tadi, ingat tuh ayat yang berikutnya. Ya bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Jangan suka berdebat, karena ciri berdebat itu hanya ada pada orang Yahudi, kata Allah. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Engkau diberikan kelebihan di alam ini, kata Allah. Jadi umat Islam itu ada kelebihan, apalagi Muhammadiyah, Mustafa Sunnah, diberikan kelebihan. Nanti kata Allah akan ada masanya. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Nanti ada masanya ketika wakaf Quran tak laku, Pak aku sumpah mati tak laku, ayo kawan-kawan kita berdakwah ini taklim tak laku lagi, nasihat orang tak laku lagi. Ada masanya, dakwah kita nggak laku. Sekarang saya sudah terjadi Pak, betul kan? Sekarang itu ceramah itu di masjid dan madrasah. Coba Bapak ceramah di warung ini bukan masjid,
warung sana gak itu warung ini, betul? Hasan al-Banna itu ngajinya, taklimnya di tempat tukang pukul batu, di warung-warung kaki lima, para pekerja kasar, tapi semuanya bisa diselamatkan Mesir ketika itu oleh Hasan al-Banna. Dan Hasan al-Banna yang mengakui kemerdekaan Indonesia ketika itu secara besar, diakui kemerdekaan kita. Tapi sekarang coba kalau kita cerita di warung, mana cerita kopi, ini kopi, berdebat dengan Tuhan sampai bacong-bacong di warung kopi. Kenapa udah nggak mau lagi ceramah di tempat ini, tempat melemetkan, nggak bukan tempat masjid ini, bukan tempat ceramah. Maka kemudian orang pun terpikirkan, sekarang ngaji ada di masjid dan di madrasah. Madrasah pun sudah berkurang, sekolah pun tak lagi pengambil guru-guru segala macam, lantak semua. Hanya ada pengajian sekarang di masjid-masjid. Itu artinya rahmat Allah sudah dicabut sedikit bagi orang yang berdakwah hari ini, sudah mulai disito. Gitu, stop. Jadi mau apa lagi kita? Kan jelas Allah, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'ah. Engkau tolong orang lain, engkau doa ke orang lain, tak akan ada bantuan sedikit pun dari Allah ditutup. Wala tansurun, tidak akan lagi pertolongan Allah, sudah habis masanya, dah habis. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, aku sudah beramal di Muhammadiyah, aktivis sunnah, aku sudah senantiasa hidup bahagia, mengaji di mana-mana aku hadiri, setiap nasihat ku minta. Tapi kenapa hari ini ya Allah Engkau hadapkan juga, Engkau tunjukkan juga api neraka kepadaku ya Allah? Farji'na, kembalikan ya aku ya Allah, na'mal salihan inna muqinun, agar aku na'mal salihan dapat berbuat kebaikan. Gak bisa, gak ada waktu itu, putus. Jadi sebelum itu waktu datang, inilah Bapak Ibu sekalian, saya belum kita akan kembali. Sedih kan ya? Dakwah kita sudah mulai tak diterima oleh siapa saja ulama besar. Kita ulama dihujat, ulama di penjara tanpa alasan yang benar. Dan umat Islam dijadikan kambing hitam. Mohon maaf kalau saya salah, agak darah saya mendidih gitu. Ketika Januari level PPKM dicabut, begitu Ramadan datang kembali. Ini kan ada apa? Kan penghinaan besar-besaran terhadap umat Islam. Boleh kita melaksanakan qiyamul lail, tapi syaratnya sudah vaksin 1, 2, dan 3. Dan ini apa? Umat Islam itu toharohnya benar. Kita fikih manapun bab pertama pasti toharoh, sudah lulus kuat toharohnya. Pembersih sekali ya Rasul, 2 kali. 2 kali ya Rasul, 3 kali. Kenapa? Yang ketiga membersihkan keyakinan kita bahwa kita telah bersuci, maka 3 kali silakan. Kan bersih. Di mana ketakutan kita tak ada, tapi kita ketakutan sangat luar biasa. Kenapa? Karena keyakinan kita kepada Allah sudah mulai runtuh. Akidah kita sudah mulai diselewengkan. Ya kan? Kata orang bahwa alam itu seperti asin, dia punya remote kontrol dari bumi. Jadi kapan hujan, kapan tidak, dia bisa mengontrolnya. Kan luar biasa. Ini pendangkalan akidah namanya. Pedulikah kita? Tidak. Nah itulah ini hari ini. Maka kemudian itulah penyebab dan pintu daripada permusuhan umat Islam sampai hari ini. Maka kita sebagai kader ikutilah puasa besok insyaallah malam Sabtu itu sudah mulai mulai ya. Jadi mulai. Dan jadwal saya malam Sabtu itu di pimpinan Rating Sidomukti malam Sabtunya. Tiap malam Sabtu, tiap malam Rabu di pimpinan cabang Al-Huda Muhammadiyah. Lainnya di Kangkung aja ada, kemudian Masjid Al-Mutakin ada. Nah ini
Jadi artinya kita menyampaikan, biarlah Bapak di mana tapi sampaikan Muhammadiyah itu yang penting. Jangan tergoyahkan. Jadi tidak ada saling permusuhan. Yang kedua, peringatan Allah kepada manusia. Sebelum lagi ya, insya Allah. Bumi tempat kehidupan kata Allah. Bumi itu tempat kehidupan. Tadi sudah saya bacakan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim. Qala fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajuna. Bumi itu tempat kamu hidup, bumi itu tempat kamu mati, dan bumi itu tempat kamu pula dibangkitkan. Nah, artinya ampa'un nas. Jadi selama hidup sebagai kader Muhammadiyah bermanfaat gak bagi manusia yang lain, bermanfaat gak bagi kader-kader yang lain, kemudian bersinergiskah dengan masyarakat yang lain, dakwahkah kita Muhammadiyah untuk yang lain, atau justru malah kita didakwahi orang lain. Nah itu dia konsep yang kita bangun. Maka kita harus mendakwakan Muhammadiyah itu kepada orang lain supaya mereka paham. Maka konsep dari sebuah kaidah kita adalah al-fahmud, paham dulu kita tentang orang lain, maka orang lain akan memahami kita. Ada dia, jangan memaksakan apa yang kita punya, tetapi bagaimana kita bisa menyesuaikan dengan orang lain, dan kemudian kita bisa diterima oleh yang lain, dan baru paham kita pahamkan, maka itulah dakwah ahsan namanya. Bukan hasanah tapi ahsan, di atas yang baik dari yang baik. Yang ketiga, peringatan Allah kepada kita adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum ba'san yuwari sawatikum wa risha, kata Allah Al-Quran. Wa libat taqwa dzalika khair, dzalika min ayatil lain 'alahum yatadhakkarun. Wahai anak Adam, masih surat yang sama Al-A'raf ayat 23, 24, 25 dan 26. Nanti kita bisa buka Quran. Wahai anak Adam, ya bani Adam, sesungguhnya kami telah turunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu, apa itu agama, dan pakaian indah untuk perhiasan, apa itu dunia. Dan yang terakhir, kalau engkau sudah dibalut dengan agama, dunia ini sudah tersedia untuk kita, maka untuk yang kedua, kata Allah Ta'ala, yang ketiganya adalah walibasut taqwa, untuk menghadapi yang kedua ini, agama supaya bersemayam dalam hati kita, dunia ini melekat bukan di hati kita, dunia ada di genggaman kita, maka kuncinya adalah walibasut taqwa, takwalah pakaian kita yang terakhir untuk bermuhammadiyah. Dan kemudian Allah katakan, dzalika min ayatillahi la'allahum yatadhakkarun. Yang demikian itu adalah sebagian daripada tanda-tanda kuasa Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat. Jadi pakaian kita itu sudah dikasih untuk menutup aurat kita supaya tak malu di depan orang. Apa itu agama? Adab kita terhadap agama itu adalah yang pertama, ketika maqasid as-saqiyah diturunkan syariat itu adalah hifdzun nafs, menjaga nafs namanya ya, menjaga diri, menjaga akal, menjaga mal, harta, menjaga nasawiyah, keturunan kita. Nah, itu yang perlu dijaga. Jadi kalau kita sudah tak lagi, ya mohon izin, mohon maaf saya, ya, karena peristiwa-peristiwa nikah di Tanjung Balai itu kadang-kadang ngeri-ngeri sedap, ya Pak. Baru nikah kan bulan 12, pertengahan Januari sudah minta cerai, ya kan? Nah ini mereka seperti itu. Kita khawatir kenapa? Maka batin saya kalau memilih orang Muhammadiyah kan kayak gini sedikit, gitu dia. Ini karena asal usulnya tanya di mana nggak jelas. Tapi sampai ke satu pun belum ada orang Muhammadiyah datang ke saya, nggak tahu ya. Memang nggak ada sana, atau memang malu-malu, atau pindah nikahnya nggak tahu, karena dapat mungkin yang sakit dan lain, kalau kita usia nggak dapat dari orang Muhammadiyah. Jadi payah berat mencari sana. Nah, jadi itu yang ketiga. Jadi yang pertama adalah bahwa benar dakwah kita kemari itu adalah karena manusia senantiasa saling bermusuhan, tak akan pernah damai hatinya.
Maka yang menyampaikan itu adalah sebuah agama, keyakinan kepada Allah SWT. Yang kedua, bahwa tempat kita ini adalah bumi, tempat kehidupan kita. Jangan merasa hebat. Kam labistum fil ard, mau berapa lama tinggal di bumi ini, kata Allah. Tidak lama. Tidak lama. Makanya ketika saya baca sebuah buku karangan Buya Hamka, judulnya tentang kematian. Bapak pernah baca? Buya Hamka punya kematian kepada sini. Buku warnanya hitam, bawahnya kuning, ya. Kematian Buya Hamka. Jadi saya sebutkan bahwasannya sampai hari ini tulisan buku itu, pada buku itu cetak tahun 85. Sampai hari ini dan kemudian berkelanjutan, bahwasannya orang yang sudah dikebumikan hari ini, bumikan sampai hari ini, yang sudah ribuan tahun dikuburkan sampai ini, itu berdoa kepada Allah, ya Allah, irji' ya Allah, kembalikan kami ke bumi ya Allah, hidupkan kami ya Allah. Nah, orang yang dikubur itu sekarang berdoa sama Allah, hidupkan balik kami ya Allah. Orang yang berumah balikan dari aku memperbaiki Muhammadiyah. Yang lain biar aku memperbaiki sholatku, yang lain berzakat biar aku memperbaiki zakatku, yang lain haji biar aku memperbaiki haji. Enggak ada lagi, masaku sudah habis. Tidak bisa lagi. Jangan sampai itu terjadi. Nah itulah. Jadi maka kemudian kita berarti bahwa jangan sampai sesuatu itu menjadi hal yang sia-sia. Ingat, nah ya, ketika Musa belajar, ini sebagai kesimpulannya, ini temanya sabar kita berdoa. Ketika Musa ingin belajar, seorang nabi yang candal, ngomongnya kan pas tapi dakwanya luar biasa, gitu ya. Dia katakan begini kepada Khaidir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani. Ya, mimma ulinta rusda. Musa berkata, ngomong sama Khidir, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Jadi Khidirnya seorang hikmah, tapi tak masuk dia bernama Nabi. Kita pun jadilah ibu sekalian. Makanya saya pikir, saya senantiasa sama Aisyah, Ibu Aisyah di cabang itu kan saya mengisi di buku 2 tiap Jumat, di tiap bulan minggu 2. Saya bilang, walaupun ibu sebagai anggota biasa Ibu Aisyah, sekalipun ibu sebagai ketua Ibu Aisyah, sekalipun tidak termaktub dalam susunan pengurus Ibu Aisyah, semua itu. Jadi semua punya peran penting untuk memajukan Aisyah ini. Kalau tidak, kan bukan aku kan anggota. Apalagi kalau ada bilang orang termaunya, awaknya apalah, Masya Allah. Awaknya apalah, itu tidak ada gitu. Awaknya apalah. Makanya sering terjadi. Kenapa kita macet? Dia ketua, dia ngetik surat, dia ngantar undangan, dia menjemput ustaz, segala macam. Anggota dia terang-terang saja. Betul. Terus ini semua. Mari aku minimal orientasinya dapat aku ganjaran kebaikan. Mari ku sampaikan, saya bari, aku yang menghubungi. Ini enggak, Bu, hubungi Ustaz. Aduh, habis pula pulsaku katanya. Nah, jangan, ya. Siapapun kondisinya apapun harus. Maka kemudian disebutkan lagi, tadi soal kahfi. Kemudian qala satajiduni insyaallah shabirin wala asif wala asif laka amra. Maka Musa mengatakan kepada Khidir, insyaallah katanya, kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar dan aku tidak menentangmu dalam satu urusan apapun. Bisa ibu begitu, Bapak? Dan aku tidak menentangmu dalam urusan apapun. Bisa di awalnya. Kalau puasa malam satu nanti sudah terakhir kawin, tak elok. Mekah saja belum puasa kok kita sudah puasa. Kemarin itu hari raya, Mekah saja sudah apa haji itu sudah hari haji itu berbeda pendapat. Sami'na wa ta'na, jangan sami'na wa asoina. Nanti aku pikir-pikir cocok pun aku kan cocok pun tidak. Bisa begitu. Bermuamalah itu sami'na wa ta'na.
wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Maka kemudian kalau kemudian dikatakan wala aksi laka amr, aku tidak menentangmu dalam satu urusan, jangan kita tentang. Tetapi begitu diuji, kan diuji lagi nih Nabi Musa oleh Allah. Begitu ada lewatnya anak muda, ketika menyelehir, nah cucu habis, aman, anak paling dicucuki sama dia mati di depan. Begitu lewat sampai ke Patimah Tembo ada kapal yang bagus, di lubang dicucukinya kapal, aman, kapal bagus, punya orang nelayan susah, kok kamu cucu ikut memborongi? Dua, nanti lah, kau bilang dari sabar. Aku bertanya, lo lagi apa sudah kau taat? Kata itu. Yang ketiga, rumah mau ambruk, tumbang, diperbaiki lagi, ada bertambah gilanya. Kenapa? Rumah tumbang tak ada apa-apanya, buruk berita, kau dibangunkan lagi. Diam koyo, aku jelaskan. Anak tadi, kenapa ketika mematikan, bisa suatu saat membuat murtad ayah dan ibunya. Masya Allah. Oh, ada nggak gitu bu? Seorang ibu murtad karena anaknya. Ada nggak? Ada. Hari ini sudah ada yang menikah pakai jilbab di gereja. Kan murtadkan ibunya namanya. Antara apa-apa kita hidup dia. Tidak, akidah. Ini masalah akidah, bukan masalah akidah. Yang sedihnya sudah menikah di situ, menikah di kantor kuat. Karena mungkin gila itu kan. Dan luar biasa itu. Itu kepala buahnya profesor, Masya Allah, profesor, guru besar UIN. Luar biasa. Itulah sekarang penekanan kita. Tak sabar, tunjukkan anak dan untuk itu nyon. Tapi kenapa kapal itu borongi? Inilah satu-satunya kapal milik dia. Karena setiap kapal nelayan yang berlayar itu ditangkap, ditenggelamkan sama kapal yang besar itu. Begitu pula, begitu lewat kapal itu bolong-bolong, dibiarkannya selamat dan bisa ikan. Jadi itu rumah tumbang itu mau apa segala macam ambruk kebangunkan, di dalamnya ada harta anak yatim. Masya Allah. Terus kita loh. Jadi kalau ibu nanti misalnya diambil hartanya Muhammadiyah, monggo, Allah masih ada. Ini sebentar, sekolahnya hampir jadi Ahmadiyah. Karena kalau kita udah banyak kesana masuk misalnya kan, suamiku dia orang monggo, bisa. Bisa masuk ya. Istri Bang Maskur dia orang, silakan monggo. Boleh? Ada kakak siapa? Ada kakak apa? Masya Allah. Kalau malam ini kita ya. Kalau udah meninggal boleh. Nah, itu ya. Muhammad setia kepada Khadijah. Makanya begitu besar ya harapan Nabi kepada Khadijah. Jadi kadang-kadang kita salah mengambil maknanya. Padahal untuk meninggal Khadijah adalah Rasul. Apa ya? Itulah peristiwa Samirah terjadi. Meninggal seorang istri, Nabi dimirakkan sholat. Jadi bapak ibu, kalau istrinya meninggal bapak sholat. Jangan cari ganti, nggak boleh. Karena Nabi meninggal istrinya, Nabi dimirakkan ke Sidratul Muntaha. Terima pak sholat karena sholat ketenangan itu. Jadi saya tidak meragukan lagi karena kita sudah beribadah sholat cukup baik. Dia rapatkan safnya, luruskannya. Kadang-kadang kan begitu. Makanya saya senang sholat di tempat kita ini. Kadang-kadang saya cari, kemari jauh kali. Ya, jadi kadang saya di Masjid Jamil yang ada di lewat Sidratil atau Bapak Ibu sekalian. Duduk Masjid Jamil, Sekarang saya nggak tahu di tembok apa itu. Iya, pagar. Saya nggak tahu yang tadi apa. Saya sekolah di sana kadang dulu, kadang asal. Baru dari saya kantor ke kantor. Nah, terakhir sebagai penutup, jadi kita belajar dari Al-Quran, maka paling tidak Al-Quran ini memberikan inspirasi bagi kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebagai penutup, tadi penutup yang
terakhir dalam penutup. Sekarang penutupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwan. Kadzalik innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Innallaha azizun ghafur. Jadi Bapak Ibu sekalian sudah ulama. Dan demikian pula di antara manusia, hewan-hewan melata dan hewan ternak yang ada macam-macam warnanya dan jenis-jenisnya. Sesungguhnya kata Allah, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba Allah adalah ulama. Jadi kata Muhammadiyah itu adalah ulama, bukan baru Pak ya, tapi ulama. Apa itu ulama? Orang yang paham akan keputusan Allah, orang yang kalau minta sama Allah, orang yang senantiasa berdoa sama Allah, orang yang kalau susah hatinya sama Allah, orang yang kalau wanitanya istrinya sedang dibenci sama suaminya mengadu sama Allah. Kalau seandainya anak-anaknya susah, dia mengadu sama Allah. Kalau kehidupan suaminya kurang beruntung, dia mengadu sama Allah. Kalau organisasinya sedang dikocar-kacirkan Allah, dia mengadu sama Allah. Tapi kalau ada di antara kata Muhammadiyah, kalau suaminya susah, dia cerita sama orang, curhat sama orang, itu bukan kader Muhammadiyah. Betul? Betul? Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak 'asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Betul? Nah itu kuncinya. Bapak rajin sholat subuh, ibu bonceng bangun sholat subuh. Silakan datang ke masjid. Karena masbuda, karena sholat di waktu subuh itu sepertiga malam disaksikan oleh para malaikat. Dan gak ada satu dari Muhammadiyah pun. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak 'asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Tidak ada satu kader Muhammadiyah yang tiap malam tidur terus. Kader Muhammadiyah tiap malam harus bangun bermunajat kepada Allah, karena tantangan dakwah Muhammadiyah hari ini kalau bisa Muhammadiyah dihancurkan habis-habisan, hartanya diambil, ideologinya dihantam habis, amal usahanya muncakar dan dialihkan ke hal yang lain. Maka kemudian bangunlah tengah malam kepada Allah, mohon. Anaknya susah hafal Quran, ya Allah, ngadu sama Allah. Suaminya dapat, nggak mau sholat subuh, sama Allah, ya Allah, jangan dimarahi suaminya. Ya Allah, bangunkan suami itu waktu subuh, gerakkan hatinya itu berangkat ke masjid. Ya Allah, jadikan anak hafal Quran, rajinkan dia sholat sepertiga malam lagi itu doa suami. Tuhannya sama Allah. Nah, jadi insya Allah mudah-mudahan sebagai penutup kita yakin bahwa kader Muhammadiyah adalah kader yang militan dan senantiasa Allah dijadikan kesadaran dalam hidup dan kehidupan. Amin. Ya Rabbal alamin. Demikian nasrun minallahi muqayyid wa rasul mu'minin wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.